Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berikan limpah nikmat serta karunia-Nya kepada kita nan bersama. Alhamdulillah. Sampai saat kini kita masih Allah berikan umur yang panjang, badan yang sehat, dan masih ada kesempatan dewa untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi kini kita akan melanjutkan mengulang-ulang kaji kita. Kita akan membacakan surah Al-Maidah ayat 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabatin. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfazu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Agak panjang ayatnya kini, surah Al-Maidah ayat 89. Jadi Al-Maidah ayat 89 ko Allah berfirman, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak menghukumimu atau tidak menyiksamu disebabkan oleh sumpahmu sejenis sumpah lagwi. Sumpah lagwi itu adalah sumpah nan indah disangajo. Jadi kajian wakiniko adalah mengaji tentang sumpah. Lihat dia bersumpah-sumpah wak. Banyak bersumpah-sumpah, acok bersumpah-sumpah tu bah. Bersumpah demi Allah. Apa lain dan menjabat atau apalah bentuk sumpah itu ada ketentuannya di dalam agama. Jadi tidak nama sambarang-sambarang sumpah je dah. Jadi ada konsep aiman. Aiman ko adalah berbentuk sumpah. Jadi sumpah ko tak bagi lo ko. Adalah pembagian sumpah. Di dalam surah Al-Maidah Allah berfirman,
la yu'akhidhukumullahu billawi fi aimanikum. Berarti ada sumpah yang diberikan hukuman dan ada sumpah yang tak ada hukumannya doh. Artinya tidak diberikan sanksi. Nama tu na sumpah yang tidak diberikan sanksi, yaitunya sumpah yang indak disangajo, seperti kata awak demi Allah ambo makan beko, demi Allah ambo duduk di situ beko. Itu namanya sumpah yang dimasukkan kategori sumpah yang indak disangajo. Jadi talongsong mulutnya, kalau dalam tafsir dikatakan ma yasbiku ilaihi lisanu min ghairi qasdil harfi. Jadi taloncong talapeh berlalu kepadanya tu lisannya daripada tidak sengaja sumpah. Jadi dulu orang kos nyo menyebut nama Allah, demi Allah ambo makan di situ beko. Itu namanya masuk kategori sumpah yang tidak disengaja. Kalau itu baca dia lain, itu nama kelompoknya adalah sumpah dalam bentuk lagwi. Namanya secara konsep dalam Al-Quran sumpah lagwi. Kalau sumpah lagwi itu tak dimakan hukum doh, tak diberikan konsekuensi dari sumpah itu doh. Itu namanya sumpah kan dok lo mengaduh lo ke orang lain, kemudian indahlah tokina cuma sumpah demi Allah ambo duduk di siku beko, demi Allah ambo makan beko. Akan itu walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Kata Allah, Allah akan memberikan hukuman, tetapi Allah akan menghukumu dengan apa yang kamu i'tiqadkan, apa yang kamu akadkan, apa yang kamu tetapkan di dalam sumpahmu memang secara sengaja. Kalau bersumpah secara sengaja demi Allah ambo tidak akan menciluk laidoh. Itu kanlah bersumpah atas nama Allah, nama itu. Pinjam menciluk sudah tu lain nak mencilukkan hukum. Lalu kemudian sumpahnya tadi kanai kafarat lo. Atau nang kafarat. Kafaratku adalah tembusan dari konsekuensi sumpah yang dibaca. Kalau nyoba bersumpah atas nama Allah, maka kalau nyo langgar sumpah tu tadi nyo kanai kafarat. Tentu pertanyaannya dia awak dalam keseharian awak adon awak bersumpah atas nama Allah. Kalau ada awak bersumpah atas nama Allah, lalu kemudian sumpah itu tadi awak langgar, maka resikonya adalah, akibatnya adalah awak wajib membayar kafarat. Para banyak sumpah-sumpah awak memakai nama-nama Allah. Kalau itu terlanggar, ya para lu akan jadi anan taloncong dari kecil awak kau tadi, anan awak kecil kau tadi, itu tak bisa samarang lapeh dah. Memang harus dipikirkan, karena setiap kecil nalah taloncong dawa ucapan waktu tadi tak masuk dalam sumpah nawa ucapkan. Maka kalau itu nawa penuh atau langgar, maka dengan penuh kesadaran, dengan pengetahuan awak wajib membayar kafarat. Mungkin materi masalah kaji tentang sumpah kok tak banyak dibahas, tak banyak disampaikan, sehingga pemahaman tentang akibat dari sumpah kalau dilanggar itu punya konsekuensi, atau konsekuensi itu harus ada tebusan yang harus dilakukan. Kalau tidak, awak selalu beradu dalam musuh. Jadi makanya sumpah tu adalah terbagi
Pertama sumpah tu nama adalah sumpah lagawi. Lagawi itu berarti sumpah ni tak sengaja, takah sumpah yang seperti tadi, demi Allah ambo duduk di kursi itu, demi Allah ambo makan beko. Itu kan istilahnya sumpah yang dimasukkan kategori yang tidak sengaja. Lalu kemudian yang kedua ada namanya sumpah tu adalah sumpah munakidah. Yang sumpah yang diucapkan, diikrarkan secara sengaja, penuh dengan kesadaran dan punya konsekuensi dari sumpah yang diucapkan. Kalau dilanggar, apa yang akibatnya? Awak wajib membayar kafarat. Kini pertanyaannya mungkin sebagai sebuah pemahaman dan kemudian sebuah penegasan dari praktek-praktek selama ko, apakah ada terlihat kesadaran bagi yang melanggar sumpah itu tadi membayar kafarat? Itu ndak tabacu mangalah kafarat bananan jale-jale ni kadang-kadang ndak takarajuan apolai naniko konsekuensinya mengaluan piti, mengulakan biaya. Nyo berjanji dengan bersumpah adalah beda. Kalau berjanji, itu posisinya masuk kategori munafik jadi lain. Kalau orang berjanji, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau nyo berjanji, nyo salah janjinya, berarti itu masuk kategori munafik. Munafik adalah sifat yang dibenci oleh Allah. Tetapi kalau yang bersumpah inyo bersumpah menyebutkan nama Allah. Pakai demi Allah. Demi Allah. Ambo indah mengecek kata-kata yang kotor ledoh. Hendak mengecek kata-kata yang menyakitkan orang ledoh. Babacuan atik demi Allah. Karena bersumpah nama itu, sumpah di dalam sumpahnya tu ada perjanjian. Janjinya tu kaitkan dengan Allah. Itu artinya bahwa kalau itu langgar, maka wajib membayar kafarat. Mereka jelaskan kafarat ko di dalam surah Al-Maidah ayat 89 ko. Nah pasti dulu waduduan sumpah ko tadi. Jadi aiman nama aiman ko artinya sumpah. Jadi yang salah satu mengakibatkan adanya kafarat, yang pertama itu ada namanya aiman, yaitu melanggar sumpah. Sumpah yang berbentuk munakidah, sumpah yang diucapkan secara sengaja, maka wajib membayar kafarat. Contoh, kalau nyoba sumpah, sering sumpahnya tu tapi tekno samo. Mungkin satu kali baca. Demi Allah ambo indak mengicuah dulu. Demi Allah ambo indak mengicuah. Itu taruhnya baca, tapi dia mengicuah. Berarti bayar dendanya cukup satu tu kafarat. Karena ucapan sumpahnya adalah samo. Walaupun dibacanya demi Allahnya berulang-ulang tuan. Tapi yang objeknya itu adalah samo. Atau sekalinya membaca demi Allah, tapi nyobwe ada tiga. Tidak mengicuah, tidak mencilo, tidak bampok. Nyoba sumpah dan nama Allah. Di karajonya cik tidak mencilo. Itemnya cik tu. Kemudian alai tidak mengicuah. Sepanjang yang nyucapkan tu tadi demi Allah nyo sekali, itu kafaratnya cuma sekali. Kafaratnya cuma sekali. Kalau seandainya ada item dari ucapan sumpah itu. Pertanyaannya itu adalah, apakah awak sadar dengan ucapan-ucapan sumpah itu? Jadi sumpah kau tidak bisa sabarang-sabarang diucapkan. Karena konsekuensi dari sumpah yang diucapkan itu adalah ada konsekuensi hukum dalam bentuk kafarat yang akan dibayar. Tapi kalau seandainya demi Allah ambo tidak mencilo, demi Allah ambo tidak
Mabuk demi Allah hamba indah ini. Berarti cie demi Allah, berarti setiap nanyo langgar cie lo kafaratnya. Karena setiap nanyo baca pakai demi Allah itu berarti dengan item yang berbeda, berarti itu adalah satu status hukum. Kalau dilanggar, barang banyak itu nang dietong dewa. Jangan bicara soal puasa awak nan tinggal bara jumlah lain. Kini bara jumlah sumpah nan wa ucapkan itu harus dikana dewa. Jadi memang kalau yang dimaksud sumpah yang meyakinkan itu kan pakai nama Tuhan. Itu kan namanya sumpah mampololo aja itu. Kalau sebuah sumpah yang diucapkan yang berbentuk yang sebenarnya, yang disengaja di dalam Islam, itu berarti sumpah yang menyebutkan nama Allah. Wallahi, tallahi, ballahi, demi Allah. Itu ada namanya waw kasam. Kasam itu adalah sumpah, sumpahnya demi Allah. Wallahi, banyak bakasam, ballahi itu berarti pakai demi Allah. Tak kasam tallahi. Jadi ada jenis huruf kasam. Waw, ba, ta. Jadi waw, ba, ta itu namanya huruf-huruf kasam. Kasam itu arti sumpah. Nak kasam kusumai dah. Bakasam aja itu kasamnya itu adalah sumpah. Jadi kalau memakai sumpahnya itu adalah demi Allah. Cubalah tanya orang nan disumpah jabatannya tu, selalu ditanya tu apa bersumpah pakai Al-Quran tu kan? Dia jual Al-Quran, apakah kamu bersumpah menurut agama apa? Agama Islam, Jen. Berarti sumpahnya pakai unsur syariat Islam. Tu dibaca demi Allah saya bersumpah. Adanya pakai demi Allah, kemudian ada membaca kata-kata sumpah, itulah masuk kategori aiman. Berarti sumpahnya adalah sumpah munakidah, sumpah yang disengaja, sumpah yang bukan tanpa paksaan, sumpah yang dibacakan dengan penuh kesadaran dan penuh konsekuensi. Akibat dari sumpah yang dibacakan kalau dilanggar, kalau di dalam ajaran Islam, berarti nyo punya konsekuensi melanggar sumpah tadi, membayar kafarat. Atau kafaratnya dikatakan dalam Al-Quran, fa kafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Kafaratnya adalah tebusan yang harus dibayarkan dari sumpah yang diucapkan, membayar makan 10 orang miskin. Setiap orang miskin itu dibayar 1 mud dengan standar makanan yang dimakan oleh keluarganya. Artinya yang biasa na dimakannya di keluarga, ukuran barehe. Indak tinggi, indak rendah, tapi adalah yang ghalib atau yang sering atau yang standar sesuai dengan apa yang dikonsumsi. Artinya iko opsi pertama di dudukan dan pertama kafaratnya tu tebusan yang harus nyobai dalam bentuk dando yang harus nyobai dari sumpah yang ucapkan tu tadi, maka inyo memberi makan 10 orang miskin. Setiap orang miskin dia 1 mud. Artinya dari standar jenis makanan yang dikonsumsi oleh anak binie, oleh keluarganya, indah berlebih kate, indah kurang ke bawah. Artinya banyaklah filosofi itu bang kok kafaratnya tu ditentukan memberi makanan terhadap orang miskin. Berarti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dalam bentuk sumpah itu tadi,
Maka inyo pertama adalah dengan penuh kesadaran, sadarnya inyo melanggar sumpahnya, minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, maka kemudian inyo bayarkan tebusannya itu menutupi kesalahan bahwa menutupi kesalahan itu. Kalau di kampungan itu menutupi uang menutupi kesalahan. Dia makan 10 orang miskin. Berarti kalau banyak sumpah banyak loh orang miskin ada dia. Orang miskin ada dia kok berbeda orangnya. 10 orang tu orangnya jenis jumlahnya 10. Ndak jatahnya bagi aku satu mun ada dia aja kau orang tu menumpuk ka satu orang tidak. Berarti ado kok dibungkui namanya berarti 10 bungkui dibagian ke 10 orang yang berbeda. Tak bisa menumpuk ke satu orang miskin, ya miskin, fakir miskin. 10 sekali sumpah, melanggar sekali sumpah, beko berbeda lah sumpah dan lain, bagi lo 10 orang miskin. Sekali kalau awak melanggar sekali sumpah berarti sekali awak bayar. Tapi kalau melanggarlah satu berarti satu kali lo bayar. Kalau standar kalau diagih dalam bentuk nasi, makanan yang dalam bentuk siap saji itu adalah 3 kali. Kalau bentuk makan siap saji gitu. Sama je dia. Ukurannya pun sama juga. Jadi kini kau mungkin banyak awak melanggar sumpah awak. Oh lantaran awak kaji kini lah dapat kaji. Yalah. Apiti wali ado awak bayi je lah no. Awak bayi kafarat sumpah nalah awak ucapkan berarti penuh kesadaran awak menunaikan menutupi kesalahan awak dek karena melanggar sumpah, maka kini awak bantu orang miskin 10 orang yang berbeda. Berarti kalau banyak yang wan ya bisa saja. Kalau bisa contohnya kau cia sumpah kau 10 loh. Tapi contohnya kau sumpah pertama orang 10 yang berbeda. Ndak ada lain itu jadi dia tidak masalah. Tapi kau dulu lain wak sebar lo nak kau sumpah yang pertama kau. Tu pakai niat lah tu ya boleh niat awak dalam hati awak. Kau bayar kafarat sumpah awak mah apa doa nak miskin karena Allah Taala kepada orang miskin. Jadi itu yang pilihan yang pertama kalau liado peti awak. Kalau liado barang yang akan wak berikan makanan itu kepada orang miskin dan jumlah 10 orang. Boleh. Iya. Sebenarnya kalau nanu itu kan cukup dalam hati awaknya. Dalam hati awak berniat bayan kafarat sumpah awak. Wah sampai kayaknya jadi ko pitihan nama ko je. Ko sedekah nama ko topo nama ko adalah zakat. Ko adalah kafarat sumpah. Jadi supaya edukasi literasi cerita tentang sumpah ko tadi tidak banyak dibahas dan mungkin wallahu alam terpraktekkan, mungkin ada juga yang punya pemahaman dipraktekkan. Tapi setidaknya bagi awak diingatkan oleh Allah di dalam surah Al-Maidah bicara soal aiman. Banyak tuh dalam surah Al-Baqarah ada juga. Itu awaklah membaca aja sebelumnya mah. Tapi di ayat kalau tidak salah di dalam ayat 226. 226 awak dulu di 226 225 lah bahasa kok kalau bahasa itu la yu'akhidhukumullahu billahi fi aimanikum. Allah tidak menyiksa sama redaksinya menyiksa dalam bentuk sumpah yang namanya lain ya, lawi yang tidak disengaja. Tafsirnya pun sama. Tu nak do kafarat. Tetapi walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Kalau nan pasangan jojo hati awak, itu disebut dengan sumpah munakidah. Yang secara sengaja, yang penuh kesadaran, memang awak mengucapkan sumpah, yang memang bersumpah awak atas nama Allah, maka itu wajib membayar kafarat.
Allahu ghafurur halim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Lembut. Artinya adalah kalau seandainya ada ucapan lagwi, sumpah dan tak sengaja itu tadi diampuni oleh Allah Ta'ala. Lalu kemudian kalau yang disengaja, maka awak membayar kafarat. Itu je tu. Jadilah ada di dalam surah Al-Baqarah awak baca sebelumnya. Kemudian di dalam surah An-Nisa awaklah dulu membahas itu. Jadi dalam kajian tafsir awak secara perlahan-perlahan itu lawa bahas tentang konsep aiman, tentang konsep sumpah. Ada berbentuk nama sumpah lagwi dan ada sumpah munaqidah. Kalau di dalam surah An-Nisa ayat 92. Dulu itu beda, itu namanya adalah kafarat yang bentuk melakukan pembunuhan. Jadi aiman. Opsi yang pertama adalah memberi makan 10 orang miskin sesuai dengan standar jenis makanan yang dikonsumsi oleh keluarga. Oke? Atau celek au kiswatuhum. Kalau nak ada awak memberikan makanan atau awak memilih memberi pakaian terhadap mereka. Orang miskin itu tadi juga. Orang miskin itu tadi sebanyak 10 loh. Jadi memberikan pakaian bisa dalam bentuk gamis, bisa bentuk sorban, dalam tafsir katakan seperti itu, dalam bentuk baju. Itu kalau bisa tentu adalah pakaian yang layak. Kalau baru lebih ancaknya dan lebih gitu. Iko namanya adalah menebus dari kesalahan yang dilakukan. Kalau pakaian yang nak paguno dia walai itu nama pemberian dia itu. Ganyo ancak sampai masih bisa dipakai dan masih punya nilai masih boleh. Itu sebagai kafarat sumpah awak. Dan itu sama lo je memberi makan tadi dah bisa degian kepada satu orang miskinnya dah tetap diberikan kepada 10 orang miskin yang berbeda. Cia nak sampai pakaian awak tu dah 9 lain bah. Badian dan lain-lain. Pakaian kau bah. Kalau dia tong pakaian mungkin banyak lebih ya pakaian lain. Sarawai, baju kok terumpai. Kau pakaian kau yang definisi pakaian kau kan standar. Kalau di orang Indonesia pakai singlet guys, pakai sarawak dalam guys. Artinya kan bisa berbentuk, kalau di orang Arab ada namanya dalam bentuk pakai sumpan, pakai gamis, pakai pakaian lengkap lah. Artinya bahwa bagi awak dalam pembahasan kajian kafarat sumpah, kalau indah memberi makan orang miskin, berarti bisa saja pilihannya adalah memberi pakaian terhadap orang miskin. Makanya memberikan pakaian itu juga merupakan kebutuhan pokok. Jadi bagi Islam, bagi orang yang melakukan kesalahan, hukuman terhadap mereka secara duniawi yang harus mereka lakukan itu adalah membantu orang miskin. Baik itu dalam bentuk makanan atau kalau tidak beri makanan berarti pakaian. Itu kan kebutuhan pokok. Tapi kau tidak berbaju orang, tidak bersarawak orang, tidak berpakaian orang, kan bisa dibayangkan bahwa itu adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok. Pakaian itu bisa berlindung dari kedinginan, bisa terlindungi dari kepanasan, bisa terjaga kehormatannya. Jadi tidak boleh ada orang miskin yang kemudian tidak punya pakaian. Bagi orang yang bersumpah, kalau dia tong, bara banyak orang yang bersumpah dan bara orang melanggar sumpah. Banyak orang melanggar sumpah, berarti banyak kafarat yang harus mereka bayarkan. Baralo banyak orang miskin akan terbantu dari kafarat sumpah mereka. Dalam bentuk pakaian, bisa dalam bentuk makanan. Alai. Berikutnya adalah au tahriru raqabatin. Atau memerdekakan hamba sahaya, memerdekakan budak. Kalau dewa kini kan tak ada tu dah. Budak perempuan, dimerdekakan budak perempuan. Kalau menarik
disebutkan budak perempuan karena budak perempuan kalau seandainya perempuan itulah merdeka berarti punya anak nanti adalah anak yang merdeka loh. Jadi memerdekakan manusia dari perbudakan. Kalau kini kan ada budak berarti nak terpakai itu dong. Berarti samo tu memerdekakan budak tu seperti kafarat membunuh, kafarat zihar. Jadi kafarat kok banyak loh jenisnya, ada 5 jenisnya kafarat kok. Kafarat itu artinya denda atau konsekuensi yang harus dibayarkan dari kesalahan. Ada namanya adalah kafarat aiman, kafarat sumpah. Ada lo namanya kafarat illa. Kafarat illa itu adalah seorang suami inyo mengucapkan bahwa inyo tidak akan menggauli biniye salamo ampe bulan aja. Kemudian alun cukup sampai bulan lain, kemudian dari ucapan itu tadi, berarti kan dia langgar nama itu, maka dia membayar kafarat lo tu, membayar kafarat, sama tu, memberi makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian terhadap orang miskin, atau sama dengan yang konsekuensi yang lain. Itu yang kedua ilah namanya. Dan ketiga adalah kafarat dia karena membunuh. Itu mah di dalam surah An-Nisa ayat 92 dikatakan di dalam surah An-Nisa ayat 92 nalah wak pelajari dikatakan orang yang membunuh secara sengaja wa makana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata'an wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin audiyatul musallamatun illa ahli illa ayyasaddaqu. Adolo namanya memerdekakan budak bagi orang yang melakukan pembunuhan secara sengaja. Itu lo kafarat. Atau beko ada pengganti yang diserahkan kepada keluarga atau ingin keluarga bersedekahkan. Adolo cara kafarat berikutnya adalah kafarat zihar. Zihar tu kanlah wak bahas sebelum itu. Zihar ko seorang laki-laki mengucapkan anti ka zahri umi. Punggung engkau tu sama seperti punggung mak boh. Jadi menyamakan bini sama juin gue. Mengecekan takah tu tadi itu adalah sudah sebuah kesalahan. Disebut dengan perkataan mereka itu adalah perkataan yang mungkar. Perkataan yang tercela, perkataan yang tidak baik. Untuk diberikan pembelajaran dari perkataannya itu, maka ia membayar kafarat loh. Membayar kafarat zihar namanya. Bagi yang makan orang miskin loh. Iya. Disabihan lebih cak supaya lebih jaleh bahwa ikut. Aku namanya kafarat sumpah boy. Supaya nya dapat lo kaji dia. Oh, aduh lo pakai noko lo noko ya. Membayar lo kalau melanggar sumpah ko ya. Berarti iko harus disosialisasikan itu. Dibacuan kayaknya lah sama lo bagi kaji kayak bagi ilmu kayaknya. Tamasuk aja lah mangko tadi ada namanya kafarat zihar. Anak-anak awak na romantis mengecek dan tolong-lonsong menyamuan bini juin dua itu nak boleh. Mangko ada jo ulama yang agak berhati-hati kabini ko nak ada menyebut mama dah. Tapi menyebut mama tu untuk majan kanak kan untuk pembelajaran. Kadang-kadang anak usabui nama bini awak tu je dak anak awak nama bini awak tu lah baca anak awak. Saya nama supiah je. Piah anak terengah lah piah je. Makanya untuk pembelajaran membimbing yang pertama bisa saja tak kata. Tapi kalau yang menyebut mama tu jangan sampai dalam hatinya mengecian mereka bahwa bini aku sama jin buat. Mengatakan tak tu mangko berhati-hati. Ayah anak, kau mama anak, induk anak, kan tak tu bahasa awak anak.
Kalau lah gadang kan ayah anak nama, abak paja nama, abak WE, abak paja lah. Jadi makanya ada zihar tu. Hati-hati, maka ada di dalam surah Al-Mujadilah ayat 2 juga ayat 3 bicara soal zihar. Zihar itu ucapan saja, kok kan soal kata-kata. Jadi kecil awak kau, bak kecil orang tua awak, hati-hati jo kecil awak. Setiap kecil awak kau punya konsekuensi hukum. Dek ka gendang-gendangan, dek ka manjuan, dek ka sanangan hati, kadang-kadang atau enggak basamu aja penyebutan bini sama jindu cele punggu ia dah berpunggu itu kompel samu punggu tapi tak boleh dibancu. Dek gara-gara banyak minta katu kanai kafarat tu. Jadi tak gara-gara takainya kafarat tu. Tadi mana tu? Ada aiman sumpah, kemudian ada ilah ko mengecek telonsong kecek ayo nak akan menggauli isteri selama 4 bulan. Sebelum 4 bulan tu ya tu kanai kafarat lah tu. Ale kafarat membunuh. Adik kanonya membunuh orang dengan sengaja kanai kafarat lo tu. Memerdekakan budak lo tu. Oh dah, seorangnya 10 berapa budak kan jodoh. Wajib betul arago budak tu dalam manual tu kalau kini kan ada budak dah. Ada budak tu lah nak dolai. Jadi makanya alai zihar membayi lo tu kafarat. Lalu kemudian yang kalimu kafarat adalah kafarat jima di siang Ramadan. Kau nak muda-muda, anak-anak baru-baru menjelang bulan puasa, beko kalau ada melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan ini dalam puasa, maka ini kanai kafarat. Kafarat itu untuk memberi makan orang miskin lo. Kalau seandainya Ayo punya binti, dia pertama tentu memerdekakan budak. Kalau nak do budak lah berarti dia memberi makan orang miskin 1 hari 1 mud. Berarti kalau anunya 60 lah. Karena konsekuensi berikutnya kalau nak ada pitih dia itu, berarti dia puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut berapa? 60 lah. Memberi makan orang miskin dia samanya 60 lah, sama je 1 mud je. Iko terkait dengan kafarat ko ada 5 tu tadi. Salah satunya adalah sumpah aiman, kafarat dari sumpah. Kalau nak jima di siang Ramadan tu tadi, itu para lulu diberitahukan pembelajaran kepada anak-anak yang akan berumah tangga. Termasuk zihar je lah. Zihar. Kecuali ada kasusnya mungkin kalau orang yang dalam perjalanan kan boleh dia membatalkan puasa. Contoh musafir. Tak adanya puasa kerana ada keterbatasan lah. Lalu kemudian tidak melakukan puasa. Lalu kemudian dia tiba di rumah, ada rumah di situ. Berarti bukan karena diniatkan kini kau buat-buat namun berekayasa-rekayasa. Kalau direkayasa-rekayasa itu kanai hukum daripada kafarat itu. Tapi kalau indah ini dalam kondisi musafir, itulah sekian lama sebentar lo pulang bertemu dengan istrinya, itulah keringanan di dalam Islam. Tetapi bagi orang yang baru-baru, yang normal-normal saja, di rumah-rumahnya, GRCPC aja, dia lakukan seperti itu, maka wajib lo membayar kafarat. Jadi, ada 5 item tu yang kaitannya dengan resiko pembayaran kafarat. Ada sumpah, kemudian sumpahnya dengan sengaja atas nama Allah, bahkan demi Allah. Lalu kemudian adalah namanya ilah. Ilah itu tadi adalah menyebutkan bahawa dia tidak akan gauli istrinya selama 4 bulan. Kalau sebelum itu kemudian dia datang istrinya, yaudah berarti dia harus membayar kafarat. Atau kemudian melakukan pembunuhan. Resiko juga membayar kafarat.
Kemudian ada zihar. Kemudian zihar itu ucapan yang menyebutkan istrinya sama seperti ibunya atau punggung istrinya. Zihar itu artinya punggung istriku sama seperti punggung ibuku. Atau berhubungan suami istri di siang Ramadan, ayo puasa, kemudian yo melakukan hubungan. Berarti di samping wajib yo mengqada puasa, lalu kemudian membayar kafarat. Itu. Jadi kalau yang sumpah sesuai dengan yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 89, faman lam yajid fasyamu salasati ayyam. Kalau orang tidak mendapatkan, contohnya tidak bisa memberi makan orang miskin, tidak pemberian pakaian, tidak boleh memberi kakak budak, maka puasa 3 hari. Puasa 3 hari, dan puasa 3 hari dia dari melanggar sumpah kau tadi, tidak disyaratkan berturut-turut. Kok banyak sumpah dan tak langgar ya udah, berarti puasa awak namanya puasa kafarat. Jadi itu menurut mazhab Syafi'i tidak disyaratkan berturut-turut. Tapi kalau kafarat dari berjima di siang Ramadan, orang puasa dia melakukan hubungan suami istri, maka kalau dia memilih melakukan puasanya 2 bulan, baturi-turi lapeci ulang dari 0 balik. Itu. Tapi kalau yang kafarat sumpah, kalau nak memilih puasa 3 harinya itu tidak berturut-turut. Zalika kafaratu aimanikum idza halaftum. Demikianlah kafarat sumpah apabila kamu bersumpah dengan sengaja. Wahfazu aimanakum. Penegasan dari Allah, dari sudah dijelaskan keterangan sumpah itu tadi, agar kamu berhati-hati, jagalah sumpahmu. Jadi jangan sampai mudah mengucapkan dan kemudian mudah lo melanggarnya. Sumpah-sumpah kau kan untuk dilanggarnya, itu tidak boleh. Jadi penjelasan sebelumnya juga disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Allah jelaskan hal ini, Allah uraikan, Allah sebutkan soal ini supaya kamu bisa mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan. Dengan adanya penjelasan di Allah Ta'ala, berarti supaya terang benderang apa yang harus kita lakukan. Yo memang mengaji itu adalah bahagian dari rasa bersyukur awak. Mengaji awak, paham awak juga kaji awak, amalkan kaji itu tadi, itulah salah satu bentuk dari rasa bersyukur awak. Jadi masalah sumpah saja itu adalah sesuatu yang penting untuk diperhatikan dan dipahami. Tak boleh awak mudah bersumpah kemudian mudah melanggarnya. Sumpah yang diucapkan dengan sengaja. Mari kita jaga diri kita jaga lisan kita, berhati-hati kita di kana segala yang kita ucapkan. Semoga kalau ada dan terlanggar awak, ya udah dengan penuh kesadaran awak bayilah dando dari perkataan yang awak ucapkan tadi. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.